Balik langsung balik kampung, dituntut orang adat saya. Kenapa? Nah, mereka bilang saya ada punya istri, maka saya mau masuk Islam, udah punya istri kata. Padahal belum. Padahal belum ada istri. Selain dari kamu, ndak ada istri saya. Aku bilang istri saya. 3 desa orang nuntut saya ke situ. Waktu itu saya masih menjabat kepala dusun. Kepala dusun itu kan berat adatnya kalau kena adat tuh. Babi kurang lebih 90 kilo kan. 3 Babi ekor. 3 ekor. Hampir 40 juta saya diadat. Saya bilang, ini adat kah pemerasan nih? Aku bilang ketua adatnya. Sampai Temenggung datang. Saya ndak bayar adat, aku bilang. Kalau kalian menuntut saya silahkan ke tingkat kabupaten lagi, aku bilang. Saya ndak bisa terima, aku bilang. Oke, kami cerai pun ndak apa-apa, aku bilang. Saya balik Pontianak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bang Ilham di channel Laskar Tujuh Langit. Dan di samping kiri saya ini sekarang ada Bang Simon Petrus. Nah sekarang sudah berganti menjadi Ahmad Nur Julianto. Dan panggilannya sekarang Bang Ahmad ya Bang ya? Ahmad. Oke Bang Ahmad. Ini untuk sekian kalinya saya angkat kisah beliau di Laskar Tujuh Langit karena ada banyak sekali kisah-kisah yang bisa menjadi inspirasi kita dan motivasi kita. Jadi kalau dari segi namanya namanya Bang Simon Petrus. Ini saya dapat informasi ya, jadi kita bicara sebelumnya kita pernah bicara bahwa abang dulu ini tidak begitu suka ya Bang ya dengan namanya agama Islam. Ya. Oke Bang, bisa Abang ceritakan tidak suka dengan Islam tuh apa sebabnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama saya dulu tuh memang tidak suka sih. Yang pertama tuh ajan lah. Ajan tuh kan keras-keras. Masa sih ajan sampai keras-keras gitu kan? Dikira saya juga ajan itu sembayang. Apa orang Islam tuh sembayang keras-keras begitu, aku bilang kan. Tapi setelah saya udah pernah jadi pemimpin di gereja juga, pernah anggota pemuda Katolik juga. Jadi saya pengen belajar apa sih agama Islam ini yang sebenarnya. Jadi setelah mempelajari, tujuannya apa dulu belajar agama Islam? Tujuannya pengen tahu aja. Pengen tahu agama Islam itu seperti apa. Jadi ke Kapuas Hulu saya, kampung Boyan Sangan. Ada abang angkat saya di situ, orang Melayu. Pengen saya mempelajari Al-Quran itu. Saya nanya dia, Bang, gue bilang, boleh enggak saya baca Al-Quran Abang? Gue bilang, oh jangan, kata, kalau dibaca tuh harus bersih, mandi dulu, kata. Oh boleh lah, saya mandi pun enggak apa-apa, gue bilang. Setelah saya mandi, saya ambil Al-Quran itu di atas meja, saya baca. Oh begini rupanya isi Al-Quran ini, gue bilang. Jadi yang pertama saya baca di situ kan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Di situ saya baca. Udah itu, boleh enggak saya pinjam, bawa saya balik, gue bilang, biar saya pelajari, gue bilang. Boleh, tapi jangan dilangkah, enggak boleh, dibawa kotor, enggak boleh. Berpikir saya, bersih benar sih pikir saya kan. Setelah saya baca, saya bandingkan, enggak juga jauh perbedaan. Cuma yang sangat saya terharu, waktu Lebaran, saya datang ke Kapuas Hulu juga, ke Boyan Sangan juga, saya datang Lebaran. Saya masih Kristen waktu itu, bawa anak saya yang pertama dulu. Di situ saya melihat orang Islam itu setelah habis sholat Id, datang ke orang tua, itu sungkamnya luar biasa. Ya Tuhan, aku bilang, begini cara orang ini. Kalau orang saya enggak pernah begini, cuma di ajaran agama pun enggak tahu kan, enggak pernah dikasih tahu juga. Bagaimana beradab dengan orang tua, bersikap kepada orang tua. Hanya 10 perintah Allah aja kata di agama saya dulu. Setelah itu saya ajari anak saya, Bang, aku bilang, begini cara orang dengan orang tua. Jangankan dengan orang tua, dengan saudara tua aja aku bilang, sungkem yang muda, aku bilang. Datang ke rumah semua. Nah, di situ saya terpanggil oleh mempelajari Islam ini. Islam ini memang benar pikir saya kan. Udah saya pelajari semua, saya ajak istri saya, kita masuk Islam jadi, aku bilang.
Islam itu bagus agamanya. Dengan orang tua tuh sungkem, sangat takut dengan orang tua. Di situ saya ajak istri saya, tidak mau dia. Ngajak cerai, kalau memang kamu mau masuk Islam ya kita cerai aja. Kok bisa gitu? Aku bilang, apapun agama saya kamu harus ikut, aku bilang kan. Lalu datanglah ke keluarga-keluarga dia. Bahwa mengatakan abang mau masuk Islam. Mengatakan saya mau pindah agama masuk Islam. Lalu dituduh punya istri orang Islam. Saya tidak punya istri, aku bilang, selain dari kamu, aku bilang kan. Udah itu mau syahadat saya. Tidak peduli saya. Udah saya pelajari, ke Sintang saya. 2008 saya mempelajari. 2009 pas saya mau syahadat terbakar rumah saya. Akhirnya batal syahadat. Batal dulu. Mungkin Tuhan belum mengizinkan saya, aku bilang. Tapi saya masih ada niat. Tetap niat saya masuk Islam, aku bilang. Udah itu kumpul dengan istri lagi, tinggal di tempat orang tua. Akhirnya saya bawa lagi 2010. 22 tahun ya, jauh jaraknya ya. 2 tahun. Antara batal syahadat dengan ini ya. Biar istri itu bisa berpikir kan. 2011 saya putuskan saya mau masuk Islam, aku bilang. Nggak masuk Islamnya. Udah itu 2011 mau masuk Islam, tiba-tiba anak tuh 2011 bulan Juni meninggal, anak yang pertama. Anak yang pertama meninggal. Yang pertama. Sakit ya? Umur 15 tahun sakit. Ketika meninggal abang apa? Stres kah? Stres. Setelah meninggal tuh stres saya. Setelah anak meninggal. Stres. Lalu bingung. Mau apa saya sebenarnya. Minuman keras yang dihantam tuh minuman keras terus. Untuk menghilangkan stres. Untuk menghilangkan stres. Ya Tuhan, kenapa saya hidup saya seperti ini? Akhirnya 2013 itu masih stres saya. Akhirnya saya gadai motor saya. Saya pergi ke Jakarta, aku bilang. Saya pergi ke Jakarta itu untuk menenangkan diri saya, dan lagi pengen bertanya dengan orang. Ada ndak orang kehilangan anak seperti ini, seperti saya? Dalam hati saya naik kapal sampai ke Tanjung Priuk, ada kawan jemput. Ada kenalan di Jakarta? Ndak kenal, cuma kenal di HP aja. Mbak itu udah tua, dah umur 50 lebih kan. Dia bantu saya, orang Jogja ya. Pergilah saya sana sini ikut dia kan, keliling Jakarta sampai ke Jawa, sampai ke Jogja saya ikut. Disitulah saya bertanya di Jawa, Mas tuh bilang, atau Mbak tuh. Ada berapa orang nih kenalan? Satu orang ya. Tapi ikut dia tuh ke rumah saudaranya. Mbak, aku bilang, ada ndak orang seperti saya ya, aku bilang, meninggal anak sampai stres. Dijawab orang tua itu, jangankan Mas, jangankan satu orang meninggal, kata. Di Jawa ini satu rumah habis, tinggal satu orang nggak masih sabar Mas. Itu Allah semua yang ngatur. Lalu berpikir saya, ya Allah, ya Tuhan, orang kok sabar? Saya nggak sabar, pikir saya kan. Akhirnya berpikir saya mau balik kan. Udah tahu, udah dikasih orang pemahaman itu. Ya Allah, ya Tuhan, agama apa Mbak tuh? Islam, kata, sini mayoritas, kata. Udah itu balik ke Jakarta. Balik Jakarta tinggal uang 100.000 lagi. Udah satu malam di situ 100.000, tinggal 6.000 lagi uang itu. Pergi ke terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Disitulah saya mau nginap di tempat polisi, di pos polisi itu. Di kantor polisi. Kantor polisi, di pos. Om, gue tanya gitu, boleh nggak saya nginap di sini 1 malam ya? Tuh bilang. Oh, nggak bisa, harus ke musola kalau mau nginap di sini, kata. Apa musola tuh Pak? Gue bilang. Saya kira hotel, saya pun belum tahu kan. Saya kira hotel. Itu tempat orang Islam sembahyang, kata. Oh, mau sholat maghrib orang. Datang saya ke situ, nengok aja saya orang sholat kan. Nengok sampai udah selesai Isya baru saya masuk. Masuk ke masjid itu pun bukan di dalam, di teras. Di bawah bedukan itu. Dulu pun nggak tahu saya sholat Isya, sholat apapun belum ngerti kan. Saya pun duduk berdoa saya. Ya ngangkat tangan gini lah berdoa. Ya Tuhan, aku bilang, kalau memang benar-benar Nabi Muhammad ini utusan Tuhan untuk agama Islam, tunjukkanlah mujizatmu kepadaku. Dengan uang 6.000 ini, besok pagi saya harus sampai Pontianak. Dengan berbagai caramu ya Tuhan. Kita nyebutnya masih Tuhan ya? Masih Tuhan, belum Allah lah. Udah itu, saya pun berulang kali berdoa, kurang lebih setengah jam lah saya berdoa di situ. Tapi tidur pun tidak bisa tidur kita kan. Karena berpikir, sekitar mau dekat subuh lah, kurang lebih jam 2 gitulah kurang lebih.
Lalu saya pun udah agak ketiduran kan. Ada yang nepuk bahu saya, kamu harus masuk Islam, kata. Di situ ada ketenangan kamu. Itu mimpi. Tapi dikatakan mimpi, memang mimpi lah. Tapi dikatakan mimpi, perasaan saya duduk kan. Nah, duduk berdoa itu, pas berdoa itulah perasaan saya. Nah, disitulah saya nggak bisa nggak melihat mukanya, nggak melihat muka orang itu, nggak lihat saya. Cuma bercahaya aja putih ya dari belakang saya. Akhirnya saya pun udah pas sholat subuh orang ajan kan, bedukan itu dibunyikan keras. Itu pun kaget saya kan. Nah, udah kaget itu langsung bangun saya. Lihat orang wudhu itu saya kira cuci muka doang. Nah, nggak tahu saya wudhu itu. Cuci muka, ngikut orang kan cuci muka juga gini-gini. Akhirnya udah selesai itu mereka sholat sembayang. Saya pun belum ngerti sholat itu. Ngelihat mereka pun sembayang doang. Udah selesai itu jam 5 pagi. Orang udah balik dari sholat subuh itu udah balik lah. Tiba-tiba ada telepon. Itulah saya mendapatkan mujizat itu. Tiket pun dibeli orang itu semua. Oh, ada orang nelpon. Nah, ada orang nelpon. Lalu ngasih uang untuk beli tiket kan. Orang ini siapa nih? Itu tante saya di Pontianak nih. Oh, tante di Pontianak, tiba-tiba nelpon. Tiba-tiba suruh pulang ke Pontianak. Tapi enggak berpikir saya bahwa siapapun yang bantu saya pun saya enggak pernah berpikir kan. Itu kan atas izin Allah lah. Ya Tuhan, berarti benarlah mujizatmu kepadaku ya Tuhan. Berarti Islam lah tempatku, aku bilang. Langsung balik kampung, dituntut orang adat saya. Kenapa? Nah, mereka bilang saya udah punya istri, maka saya mau masuk Islam, udah punya istri kata. Padahal belum ada istri. Selain dari kamu, ndak ada istri saya, aku bilang istri saya. Oh, yang nuntut adat ini istri berarti? Dari keluarga istri dengan istri lah, dari keluarga sampai 3 desa orang nuntut saya ke situ. 3 desa nuntut? 3 desa. Waktu itu saya masih menjabat kepala dusun. Kepala dusun itu kan berat adatnya kalau kena adat tuh. Nah, sampai 35 juta. Uang 35 juta, babi kurang lebih 90 kilo kan, 3 ekor. 3 ekor. Nah, berarti diuangkan waktu itu 50.000 1 kilo. Berarti kurang lebih 4,5 juta. Berarti hampir 40 juta saya diadat. Saya bilang, ini adat kah pemerasan nih, aku bilang ketua adatnya. Sampai Temenggung datang. Saya ndak bayar adat, aku bilang. Kalau kalian menuntut saya silahkan ke tingkat kabupaten lagi, aku bilang. Saya ndak bisa terima, aku bilang. Oke, kami cerai pun ndak apa-apa, aku bilang. Saya balik Pontianak nih, aku bilang. Nah, akhirnya pergi saya Pontianak. Udah lama di Pontianak nih, kawan-kawan. Akhirnya 2014 dengan kawan orang Jawa. Mas, aku tanya, boleh gimana cara masuk Islam tuh, aku bilang. Masuk Islam ndak berat, kata. Tinggal panggil Ustadz aja. Pas di Kampung Arang, saya pun belajar bikin lemari kaca itu. Saya tanya abang angkat saya itu, Bang, aku bilang, boleh ndak saya masuk Islam di sini? Boleh, tapi tidak ada paksaan dari siapapun. Tidak, aku bilang. Memang dari dulu, dari Sintang saya udah mau masuk Islam, tapi sekarang belum. Jadi berapa lama tuh Bang? Dari ndak jadi? Dari ndak jadi itu dari 2009 sampai 2014. Cukup lama ya Bang. Lama saya bertahan di situ tuh. Udah itu dipanggil Ustadz di situ kan. Panggil sampai 3 Ustadz datang. Itu mau mengislamkan saya tuh, persyaratannya luar biasa banyaknya. Nggak mampu saya sanggupi. Apa tuh syaratnya? Pertama, minta surat izin ke istri. Yang kedua, minta surat izin ke orang tua. Yang kedua, minta surat izin ke istri. Yang ketiga, minta surat izin ke pastoran atau imam kamu yang dulu, kata. Yang keempat, sanak saudara ditinggalkan, harta benda ditinggalkan. Waduh, berat benar Pak, aku bilang. Itu kalau gini sih nggak sanggup saya masuk Islam kalau begini nih, aku bilang. Tapi niat saya tetap Islam, aku bilang. Biarlah, nggak usah lah malam ini, aku bilang. Biar aja, nggak apa-apa, aku bilang, nggak usah aja. Itu Ustadz dari mana tuh Bang? Itu dari Jawa. Ustadz dari Jawa? Dari Kediri, Jawa Timur. Biasanya nggak segitu, aku bilang. Orang masuk Islam berat benar ini, aku bilang. Kalau saya ngelamar pegawai sih iyalah, aku bilang. Ini dari hati nurani saya sendiri, aku bilang. Akhirnya nggak jadi aja, nggak jadi malam itu. Akhirnya malam besoknya pergi saya ke Jalan Ahmad Yani 2 tuh, di samping Hotel Dangau tuh, Masjid Nur Hidayah.
Pas orang habis sholat tarawih, saya datang ke situ masih 3 orang aja di situ. Maksudnya- Saya Pak, aku bilang, Oh. tunggu. Maksudnya ketika udah selesai tarawih sisa 3 orang. Ya 3 orang di situ udah mau balik kan, Udah mau orang pulang, oh, pulang iya. semua. Tunggu, aku bilang. Ada apa Pak? Di sini bisa ndak mengislamkan saya? Aku bilang. Oh bisa, kata Pak RT di situ, orang Madura kan, Bang Yudi. Tapi nunggu sebentar, saya jemput abang saya, kata. Datang orang tua itu, tapi dah almarhum sekarang, Pak Wasno. Ini kah yang mau masuk Islam, kata. Ya Pak, aku bilang. Oh ya, memang udah siap, kata masuk Islam. Siap Pak, aku bilang. Udah lama sebenarnya, cuma belum kesampaian terus, aku bilang. Syarat-syaratnya Pak, aku bilang. Oh, syaratnya ndak banyak. Kalau kamu mau masuk Islam tuh syaratnya hanya 1 ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Udah ada Islam kamu. Tapi surat menyuratnya Pak, administrasinya, itu diurus di Mujahidin nanti, gitu. Oh, di masjid saya Mujahidin. Mujahidin. Langsung disyahadatkan kan. Disyahadat orang tua tuh udah selesai 2 kali ulang. Mengucap 2 kalimat syahadat, 2 kali ulang udah. Udah bisa, udah sah kamu Islam, gitu. Nah, setelah abang ucap syahadat, apa perasaan abang setelah itu? Setelah bersyahadat itu merasa gimana ya, ketenangan itu ada. Mulai besok saya harus ikut sholat, gitu saya gitu. dalam perasaan saya. Inilah ketenangan saya, pikir saya. Begitu. Biasanya kan kalau orang udah syahadat kan kadang-kadang ada yang sampai nangis, sampai rasa beban di dada nih hilang gitu kan. Abang ngerasakan itu nggak sih? Iya, memang ada perasaan nggak ada beban, istilahnya merasa tenang lah, tenang. Tapi agak sedikit bimbang Dengan orang tua di dengan kampung. orang tua. Gimana kalau saya ke kampung? Gimana kalau saya ketemu orang tua, dengar saya dah masuk Islam, bagaimana orang tua? Gitu. Sedangkan orang tua kan tidak setuju. Tapi saya tidak peduli karena kita ini kan pedoman hidup. Agama itu kan pedoman hidup. Mana yang bisa diimankan kita, disitulah kita berpegang kan. Udah itu besok balik ke tempat saya kerja tuh, abang angkat saya di Kampung Arang, balik saya. Bang, saya udah Islam Bang, gue bilang. Alhamdulillah. Tapi besok disunat, kata. Waduh Bang, itu yang sangat-sangat saya takut disunat tuh Bang, kata. Ndak sakit Bang, kata. Mana ada orang mati disunat, kata. Iya sih, tapi sakit Bang, gue bilang. Begini Bang, gue bilang, saya kan belum bekerja. Biaya apapun belum ada, gue bilang. Udah itu ndak usah kau pikirkan. Besoknya datang menteri dari Auri itu kan. Menteri dari Auri itu. Mana yang mau disunat, kata, datang menteri itu. Waduh, saya pun gemetaran. Wah, sakit apa enggak nih? Enggak sakit, kata. Pertama disuntik masih sakit, kedua kali suntik, baru dah enggak terasa lagi. Tapi setelah 1 jam udah selesai sunat itu, bius tuh. Bius hilang tuh. Ya Allah ya Rabbi, itu pun belum bisa diucapkan kan, belum bisa ngucap itu, cuma ya Allah, apa ini, sakitnya luar biasa. Itu semua orang kan ngasih segala pakaian apa segala, saya pun belum paham sholat apa segala, belum paham waktu itu kan, diajar oleh Pak Abdul Karim itu tadi. Kembali tempat kerja, udah itu dibawa kawan yang sama-sama Islam lah, dibawa ke hutan ke apa itu. Saya kira mereka itu bisa membimbing saya sholat, mereka juga enggak sholat. Ya Allah, kemana saya ini bisa, aku bilang. Itu sholat Jumat ya. Semenjak saya dari pertama masuk Islam itu, sholat Jumat itu enggak pernah tinggal. Oke, di kampung abang tuh banyak nggak sih Muslim Bang? Kalau di kampung saya sih banyak sih dulu, tapi sekarang itu udah banyak beralih semua, murtad lah istilah hukumnya kan. Udah banyak yang murtad? عما يتساءلون